Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul A Business Proposal episode 11. Oke, langsung aja kita gas guys ya. Jadi saat Shin Hari ditelepon dan diajak ketemu oleh kepala Kang alias kakeknya Taemo, Hari sempat menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Kang Taemo. Dan dari awal dimana dia adalah teman Yongsu dan kemudian akhirnya berpura-pura menjadi pacar Kang Taemo. Namun belum selesai Hari menjelaskan jika sekarang dia telah berkencan benar dengan Kang Taemo, kepala Kang mendapat telepon dari Sung Hun karena Taemo mengalami kecelakaan. Kepala Kang bergegas ke rumah sakit, lalu kemudian disusul oleh Hari menggunakan taksi. Saat di rumah sakit, Kepala Kang sempat heran kenapa Hari tetap mengikutinya ke rumah sakit. Dan untungnya ternyata Taemo tidak mengalami cedera serius, sehingga Hari berencana mau pulang. Tapi kemudian Taemo mencegah Hari pulang dan bilang kepada kakeknya bahwa dia dan Hari benar-benar berkencan. Kakeknya meminta Taemo untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Hari. Taemo menyetujuinya, namun sudah pasti kakeknya tidak akan pernah mendapatkan cicit karena Taemo lebih memilih bekerja sampai mati ketimbang berkencan dengan orang lain. Taemo bilang dulu kakeknya menyukai Gemhi, kenapa sekarang malah membenci Hari. Lagi pula semua ini adalah salah Taemo, karena Taemo lah yang meminta Hari berpura-pura menjadi Gemhi. Kakeknya Taemo merasa dibohongi dan dulu dia tidak mengetahui jika Gemhi adalah karakter palsu yang dibuat Taemo dan Hari untuk menipunya. Hari kemudian memilih pulang dengan Yongsu. Dan di sana Yongsu mencoba menghibur Hari. Dan kemudian hujan tiba-tiba turun. Karena takut Taemo trauma dengan hujan, Hari meminta Yongsu untuk stop dan kemudian Hari kembali ke rumah sakit. Hari kemudian bertemu lagi dengan kepala Kang. Hari meminta maaf dan memberitahu jika di luar sedang hujan dan Hari khawatir dengan Taemo. Kakeknya melihat sekilas Hari datang dengan keadaan basah kuyup. Namun lalu dia pergi meninggalkan Hari. Hari lalu masuk ke ruang Taemo dan di sana Taemo sedang melihat hujan yang ada di luar jendela. Di luar jendela rumah sakit itu terlihat pas menara Namsam, di mana Taemo cerita menara itu membuatnya teringat kepada ayahnya. Di mana ayahnya bilang menara Namsam mirip dengan pohon Natal. Taemo juga tidak ingat kapan terakhir kali dia melihat hujan. Taemo juga cerita jika kecelakaan yang dialami orang tuanya disebabkan olehnya. Karena pada malam kejadian itu adalah hari ulang tahun Taemo dan saat itu orang tua Taemo ada kesibukan. Sehingga mereka terlambat untuk pergi ke taman bermain sesuai janji mereka kepada Taemo. Malam itu hujan turun dengan sangat deras sehingga jarak pandang sangat susah sekali untuk dilihat. Tapi ayahnya melanjutkan kendaraannya karena ingin bertemu dengan Taemo. Sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Sampai sekarang Taemo tidak pernah melihat wajah orang tuanya di dalam mimpi. Dalam mimpinya hanya terlihat punggung orang tuanya dan berpikir orang tuanya sangat membencinya. Tapi Hari bilang mana ada orang tua yang membenci anaknya sendiri. Dari cerita Taemo, Hari tahu seberapa besar orang tua Taemo menyayangi Taemo. Jika memang seperti itu saat ini Taemo pasti membenci Hari karena Taemo kecelakaan, karena ingin menemuinya. Taemo lalu bilang itu tidak mungkin. Dan bagaimana mungkin Hari berpikir seperti itu? Hari bilang, jadi tidak mungkin kan orang tuanya Taemo membenci Taemo. Karena mungkin berharap Taemo terus bahagia melebihi siapapun. Hari lalu memeluk Taemo dan menenangkannya. Tidak terasa Hari dan Taemo tidur di rumah sakit. Hari kemudian bangun dan bergegas untuk pergi. Saat Hari pulang ke rumahnya, Hari yang baru datang dikira ibunya malah mau berangkat kerja. Sehingga daripada dimarahi, Hari berpura-pura mau pergi ke kantor. Ternyata di luar sudah ada Yongsu di mana Yongsu memberikan ponsel Hari yang ketinggalan di mobilnya. Yongsu menyuruh Hari untuk melihat komentar yang ada di video Hari bersama Menwoo. Awalnya komentarnya positif sekali dan banyak orang yang menjodohkan Hari dengan Menwoo. Tapi Yura kembali berulah.
ia memposting foto saat Hari dan Taimo bersama. Di mana di captionnya Yura bilang jika Hari sudah 7 tahun mengejar Menwoo dan kemudian berpacaran dengan bos perusahaannya sendiri. Pura-pura menjadi baik agar dikasihani, lalu selagi pacaran dia merayu temannya dan menggunakan pekerjaan sebagai alasan. Jadi Hari seakan-akan mempunyai dua pria di dalam hatinya. Hal itu membuat Hari dihujat habis-habisan dan dikatai stalker, penggoda bos perusahaannya, dan lain-lain. Dan sekarang video Hari dan Menwoo telah dihapus. Di kantor saja masih banyak orang-orang yang bergosip. Kepala Kang turun tangan dan memarahi pegawainya yang ketahuan bergosip tentang Taimo yang mengencani pegawainya sendiri. Di kantor tim Hari saja para staf lain bergerombol masuk hanya ingin mencari tahu info tersebut. Mereka berpikir Hari tidak mungkin bisa masuk kerja karena pasti malu dengan kabar ini. Setelah mengusir staf-staf itu, Ibu Yu bilang saat ini tim mereka tidak akan mendapat proyek apa-apa dan kerja mereka di kantor hanya membimbing tim lain saja. Sementara kejadian ini ternyata disembunyikan dari Taimo. Yongsu menelpon Hari untuk menyemangatinya. Yongsu takut jika Hari digunjing oleh rekan-rekan kantornya. Hari bilang dia tidak apa-apa dan rekan kantornya begitu baik padanya. Padahal Hari duduk sendiri sembunyi dari staf yang lain. Hari kemudian mendengar dua staf yang menggunjing Hari. Menurut mereka Hari pasti menggoda bos mereka, makanya ia mendapat penghargaan. Dan lagi pula Hari tidak terlihat begitu cantik. Jadi ia ingin tahu bagaimana cara Hari merayu bosnya itu. Pagi kemudian datang dan memarahi mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Lagi pula Hari mendapat penghargaan memang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dan juga menurut Pak G, Hari jauh lebih cantik ketimbang staf yang membicarakan Hari itu. Hari yang mendengar hal itu kemudian mendatangi timnya dan kemudian memeluk mereka sambil menangis. Yongsu memang teman Hari yang setia. Yongsu datang ke restoran ayam Hari hanya ingin mengantisipasi orang-orang yang ada di sana bergosip tentang Hari. Ia kemudian berniat mentraktir orang-orang di sana agar mereka semua stop membicarakan Hari. Tentu saja hal itu ia lakukan agar orang tuanya Hari tidak mengetahui apa yang telah terjadi kepada anaknya, yaitu Hari. Saat itu Sung Hun membawakan buku yang diminta oleh Taimo. Ia ingin membaca buku karena saat ini ia dilarang untuk pergi bekerja. Sung Hun bertanya bagaimana hubungan Taimo dengan Hari karena pada saat ini kakeknya Taimo menentang mereka berdua. Taimo berbalik bertanya kepada Sung Hun, apa Sung Hun akan melepaskan Yongsu ketika ayah Yongsu mengetahui hubungan mereka? Karena Taimo tidak akan melepaskan Hari begitu saja. Yongsu akhirnya bertemu dengan Hari, di mana ia curhat karena sudah menghabiskan uang hanya untuk mentraktir orang membeli ayam goreng. Yongsu bertanya apa yang akan Hari lakukan terhadap Menwoo dan Yura. Menwoo memang menelpon Hari, tapi Hari tidak mau mengangkatnya. Hari berpikir dia juga salah, melihat salah satu komentar yang bilang jika sebenarnya Hari adalah seorang stalker berkedok teman. Malam itu Taimo menelpon Hari menggunakan telepon umum di rumah sakit. Taimo berpikir setelah pulang bekerja Hari akan mengunjunginya di rumah sakit, sehingga ia sangat merindukannya. Shin Hari bilang hari ini ia terlalu banyak pikiran. Taimo sebenarnya lega, akhirnya kakeknya mengetahui hubungan mereka dan Taimo bisa menemui Hari secara terang-terangan. Namun ketika Taimo bilang mereka harus menikah, teleponnya terputus karena koinnya sudah habis. Jadi Taimo memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya. Tapi ketika ia kembali ke kamar, ia malah mendengar jika kakeknya akan menyuruhnya untuk tinggal di Amerika. Taimo lantas menolak karena ia tidak mau berpisah dengan Hari. Kakek Taimo bilang anggap saja dia menerima hubungan Taimo dan Hari. Apa Taimo tidak berpikir bagaimana orang-orang akan bergosip jika bos dan pegawainya memiliki hubungan khusus? Hari akan melewati hari-harinya digosipkan oleh orang-orang dan Hari pasti akan kesulitan. Jadi kakeknya meminta Taimo untuk pergi saja ke Amerika, setidaknya selama 2 tahun. Jika 2 tahun Taimo masih memiliki perasaan yang sama kepada Hari, maka kakeknya akan merestui hubungan mereka. Tapi tetap Taimo menolaknya. Keesokan paginya saat di kantor, saat Hari sedang bekerja bersama timnya, tiba-tiba ia dipanggil ke ruangan Kepala Kang. Ternyata untuk mereda masalah. Kepala Kang meminta Hari untuk pindah ke bagian pabrik di Daejeon.
Jika Hari tidak mau, maka ia harus mengundurkan diri. Kemudian Hari bilang tidak bisa mengundurkan diri karena kata Hari, apakah kepala Kang tidak ingat jika Hari sudah bekerja sangat keras hingga produk yang ia hasilkan masuk 5 besar dan daftar proposal keinginan ikan juga masuk ke dalam 3 besar. Belum lagi dia adalah karyawan yang teladan. Dan juga sebelum pergi Hari bilang cinta itu dosa. Maka Hari telah melakukan dosa yang besar. Kemudian Hari pun pergi. Tapi sebenarnya Hari menyesal telah mengatakan hal itu. Sementara di rumah sakit, Taimo mendengar dari para suster tentang gosip yang beredar tentang Hari. Taimo kemudian marah kepada Sung Hun karena ia tidak memberitahunya dan membiarkan Hari melewati itu sendirian. Tanpa memperhatikan tangannya yang masih terluka, Taimo melepas perbannya dan kemudian pergi ke kantor. Taimo bergegas ke ruangan Hari, tapi menurut timnya sudah dari tadi Hari dipanggil oleh kepala Kang dan belum juga kembali. Jadi ketika Taimo pergi menuju ke ruangannya, Hari sudah tidak ada di sana. Kakeknya bilang gara-gara gosip itu perusahaan mereka terkena dampaknya dan banyak para anggota dewan meminta Taimo untuk segera bertanggung jawab. Jadi Taimo bilang jika memang begitu keadaannya, Taimo akan segera mengundurkan diri. Taimo kemudian pergi ke restoran Hari, tapi ibunya masih mengira dia adalah Pak G dan bilang bahwa Hari masih ada di kantor. Kemudian muncullah Hamin. Hamin langsung memanggil kakak ipar menyapa Taimo dengan riang. Taimo kemudian bilang ke orang tuanya Hari, suatu saat nanti ia akan mengenalkan diri secara resmi lalu membawa Hamin keluar. Taimo meminjam ponselnya Hamin dan kemudian menelpon Hari, namun tidak diangkat. Hamin mengira Taimo dan Hari sedang bertengkar. Lalu orang tuanya Hari mendatangi mereka dan bertanya siapa sebenarnya Taimo. Tapi karena ibunya Hari tidak mau Taimo yang ibunya kira Pak G berumur 40 tahunan ini mengencani anaknya, jadi ibunya Hari memukul-mukul Taimo. Hamin lalu menyuruh Taimo untuk pergi. Hamin bilang Pak G yang dimaksud ibunya adalah bos kakaknya bernama Taimo dan saat ini sedang berkencan dengan Hari. Kemudian membicarakan sesuatu. Seperti biasa ayahnya menanyakan sudah berapa lama mereka berkencan. Karena khawatir dia juga sedikit menyelidiki Sung Hun, di mana dia ternyata dibesarkan oleh keluarga Kang. Itu artinya Sung Hun tidak bisa keluar dari keluarga itu dan tetap akan bekerja di sana. Yongsu ingin menyudahi pembicaraan ini, tapi ayahnya bilang siapa tahu Sung Hun akan menjadi menantunya karena ayahnya ingin tahu lelaki yang akan menjadi suami anaknya dan akan meneruskan perusahaan ayahnya. Mendengar hal itu, Yongsu bertanya kepada ayahnya, berarti ayahnya menyetujui hubungannya dengan Sung Hun. Tentu saja ayahnya akan merestui hubungan anaknya karena ayahnya tidak mau hubungan ayah dan anak akan semakin renggang. Dan ayahnya ingin mereka saling memahami satu sama lain. Ketika pulang, Yongsu masih bingung kenapa ayahnya seperti itu. Sung Hun hanya bilang, mari sekarang kita berpikir positif saja. Kemudian ketika Yongsu bersin, dia mencari tisu di box mobil Sung Hun dan melihat sebuah cincin berlian, di mana sebenarnya Sung Hun belum mau menunjukkan cincin itu. Karena cincin itu mau digunakan Sung Hun untuk melamar Yongsu suatu hari nanti. Namun Yongsu langsung bilang, ayo kita menikah. Sung Hun lalu menyetop mobilnya dan kemudian mengajak Yongsu untuk berdiri di pinggir jalan. Sung Hun bilang ia berharap Yongsu tidak mencuri kata-katanya lagi. Lalu Sung Hun berlutut dan kemudian melamar Yongsu. Sementara itu, Hari melihat ponselnya sudah dipenuhi oleh panggilan dari Hamin. Ia kemudian mendengar para suara, ternyata itu suara Taimo. Hari langsung menelpon balik. Hari bilang saat ini dia ada di Menara Tamsan karena tidak ada tempat yang bisa ia tuju. Kemudian Taimo menyuruhnya untuk menunggu dan ia segera ke sana. Taimo pun datang dengan tergesa-gesa. Ia langsung memeluk Hari dan bilang ia sangat khawatir. Mereka kemudian pergi ke sebuah hotel. Karena rasa rindu mereka semakin menggebu-gebu, mereka hempaskan malam itu juga. Lalu mereka menghabiskan malam panas pertama mereka di hotel itu. Dan bisnis proposal episode 11 pun selesai guys ya. Yongsu dilamar oleh Sung Hun dan Hari yang telah menyerahkan dirinya kepada Taimo. Dan tak terasa drama ini akan segera berakhir. Semoga drama ini berakhir dengan bahagia. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Oke guys, terima kasih, bye-bye.